Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan di Arsafina Channel. Apa kabar teman-teman YouTube semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Untuk yang belum punya rumah, semoga segera punya rumah. Nah, untuk video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Ibu Desi Anggraeni atau biasa dipanggil Dea. Ibu Dea. Iya. Baik, Ibu Dea ini selaku Branch Manager dari Bank BSI KCP Wisma 46. Jakarta Wisma 46. Betul. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di Arsafina Channel. Baik, Iya. terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama Ibu. Baik Bu Dea, bisa dijelaskan tentang Bank BSI itu apa? Mungkin teman-teman yang nonton di Arsafina Channel ini belum tahu BSI itu apa loh gitu. Oke. Jangan sampai ketukar sama produk sejenis ya Pak ya, Nah, produk sebelah maksud saya. iya. Jadi Bank BSI itu adalah bank merger Mas Heri. Jadi waktu 2021 itu atas instruksi pemerintah dan Presiden Jokowi dan Kementerian BUMN, ada 3 bank syariah milik Himbara yang harus di-merger. Karena kan di Indonesia kan mayoritas muslim ya. Iya. Kalau bank syariahnya banyak tapi pangsa pasar yang nggak gede-gede kan, apa kata orang gitu ya. Jadi kita merger nih dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri gitu. Di merger pada tanggal 1 Februari 2021 jadi Bank Syariah Indonesia. Jadi pas awal-awal merger tuh kita langsung aset terbesar nomor 7 Mas. Aset terbesar nomor 7 sekitar 240 triliun. Kemudian kalau posisi saat sekarang sih ini sih sudah nomor 6 ya. Dan 5 besar di atasnya itu bank-bank konvensional. Jadi saingannya udah bukan bank syariah lagi. Jadi bisa dibilang nih teman-teman Arsafina, BSI itu sekarang adalah bank syariah Indonesia yang terbesar di Indonesia. Oh, Gitu, oke, oke. Mas. Karena banyak juga sih para customer-customer yang nanya-nanya di Arsafina untuk pengambilan rumah KPR. Dia itu mereka pada mempertanyakan perbandingan antara KPR konvensional dan juga KPR syariah. Nah, terkait KPR syariah itu keunggulannya apa aja sih, Bu? Istilahnya kelebihan atau dibandingkan dengan konvensional. Oke, Gitu. iya. Jadi teman-teman ya, kalau konsep syariah dengan konvensional itu perbandingan mendasarnya adalah adanya akad yang mendasari setiap transaksi. Gitu. Kalau bank kan fungsinya sama ya Mas Heri ya, Iya. menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lah dalam bentuk pembiayaan. Kalau di bank syariah disebutnya pembiayaan. Kalau di konvensional sebutnya kredit ya. Nah, itu bedanya adalah kita ada akad yang mendasari transaksi. Jadi kalau di konven itu namanya produknya jual beli kredit ya. Jadi bank sebagai penjual dan ini sebagai debitur, dan ini krediturnya banknya, debitur nasabahnya. Kalau di syariah kita konsepnya itu bank belikan dulu asetnya. Jadi rumah di Arsafina dibeli dulu nih sama bank syariah. Dibeli dulu misalnya let's say 1 miliar ya. 1 miliar dibeli oleh bank, kemudian bank menjual kembali kepada calon nasabah atau debiturnya tadi ya. Itu sejumlah pembeliannya ditambah dengan margin yang telah disepakati. Kan kalau bisnis itu boleh mengambil keuntungan ya Mas ya. Dalam ilmu syar'inya kan seperti itu ya. Keuntungan yang sama-sama disepakati atau bahasanya antarodin minkum. Pembelinya rela, banknya juga rela. Jadi kita sepakati di awal nih, tadi saya beli 1 miliar, kemudian bank jual kembali kepada calon nasabahnya sejumlah misalnya let's say 1,3 miliar, marginnya 300 juta misalnya selama jangka waktu 10 atau 15 tahun misalnya ya, gitu. Jadi nanti yang diangsur oleh nasabahnya itu adalah 1,3 pokok plus margin selama jangka waktu 15 tahun dengan porsi angsurannya yang tetap. Itu yang paling membedakan. Jadi di BS ini tidak mengikuti suku bunga ya, Pak. Karena akadnya tadi sistemnya jual beli. Yes. Jadi mau suku bunga berapapun itu nggak berpengaruh kepada calon pembelinya. Suku bunga BI naik gitu ya. Iya, Karena kan kita udah di awal tuh ada akad murabahan nih. Murabah. Kalau akad kan nggak boleh berubah ya Mas ya. Kan nggak ada akad nikah terus diakad ulang kan nggak ada ya. Jadi akad tuh nggak bisa berubah. Jadi teman-teman udah akad nih, nasabahnya udah akad. Kita udah sepakat marginnya tadi misalnya saya nggak nyebut ini ya nominal ya, misalnya pokok plus margin itu harus dibayar 1,3 gitu ya, udah akad nih. Walaupun bunga bank BI naik di pasaran, kita nggak bisa menaikkan angsuran Mas, gitu, karena itu porsinya beda. Jadi kita sudah hitung keuntungan kita selama 15 tahun di muka, jadi apapun yang terjadi di luar bayar angsuran tetap sama. Kecuali nasabah melakukan top up pembiayaan lagi, akan timbul angsuran baru.
Nah, ini Bu Dea, Mhm. ada beberapa customer di Arsafina itu yang menanyakan terkait pengennya itu dia ngebom gitu loh, bayar langsung ke bank. Sebenarnya dia ada punya rezeki lebih, dia Mhm. langsung dibayarkan segini ke Mhm. bank. Nah, itu sebenarnya di BSI itu bisa ngurangin pokoknya nggak sih, Bu? Oke, baik. Ya mudah-mudahan ya customer-nya Alsafina semua rezekinya berkah ya, banyak. Jadi Amin, dapat amin, bonus terus mau pelunasan gitu ya. Cuma amin. gini Mas Heri, kalau di bank syariah itu konsepnya, karena dari awal tuh kita sudah tentukan di muka atau bahasanya fix and predetermined. Jadi karena kita konsepnya bagi hasil terhadap deposan yang menyimpan uang di kita, jadi kita udah tentukan tuh selama 15 tahun pembiayaan tadi yang contohnya 1,3 tadi ya, Mm-mm. itu apa namanya bagi hasilnya sekian, itu nggak bisa berubah sepanjang dengan perjalanan kecuali pelunasan dipercepat ditutup loannya. Mm-mm. Nah, kalau sebagian kan berarti nanti akan mempengaruhi bagi hasil ke nasabah deposan kita, kemudian harus merubah akad Iya. murabahannya. Tadi kan kita sepakat Mm-mm. akad nggak boleh dirubah. Ya, kecuali ada penambahan misalnya udah existing 2 tahun terus mau ditambah karena mau direnovasi. Akan Mm-mm. ada akad baru gitu kan Mm-mm. ya untuk penambahannya gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi nasabah punya uang untuk Mm-mm. sebagian dia diturunin biar angsuran saya berkurang gitu Mm-mm. ya. Saya sih menyarankan karena di kita nggak bisa, itu uangnya ditabungin dulu Mas, ditabungin. Jadi punya duit juga nih, dapat bagi hasil Mm-mm. juga nih dari konsep syariah tadi kan. Beda loh Mas, nabungin 500 juta di bank konven, Mm-mm. dapatnya misalnya deposito dibilangnya 6%, walaupun Mm-mm. sekarang nggak 6% ya, segitu aja. Walaupun bunga bank naik tetap dapatnya 4-5% dari angka yang didepositokan. Iya. Nah, kalau tadi uangnya nasabah ada didepositokan di BSI, gitu kan, itu akan dapat tiap bulannya beda, tergantung sama banyaknya nasabah yang menyimpan uang di kita. Jadi polanya kan bagi hasil ya, Iya. gitu. Makanya itu yang menyebabkan kita nggak ada pelunasan sebagian istilahnya kalau di kami. Yang boleh itu adalah pelunasan dipercepat tutup loannya, itu yang nanti hitung-hitungannya juga sedikit beda. Kalau di bank syariah kita nggak kena penalti. Jadi misalnya tadi Mm-mm. uangnya ada 500 Iya. ditabungin dulu nih. Mm-mm. Bulan depannya dapat tahun depannya dapat bonus lagi, Bonus tabungin lagi. lagi. Sampai dia akhirnya cukup mengcover untuk pelunasan dipercepat. Itu nanti yang kami hitung hanya pokok pada saat pelunasan. Mm-mm. Let's say misalnya tinggal 500 juta ya, misalnya tadi kan duitnya 300 terus Iya. udah nyampe 500 juta nih. Pokok tersisanya sama margin 2 bulan berjalan aja. Jadi misalkan ini bulan Mei, marginnya itu di bulan Mei sama di bulan Juni dan nggak ada penaltinya. Walaupun masih misalnya setahun. Nah bedanya kalau di bank konven itu kan pelunasan di bawah 2 tahun kena penalti, Kena penalti berapa sekian, persen. iya. 3 tahun sekian persen. Kan nasabah jadi riweuh bayar penaltinya ya. Nah, gini Bu Dea, kalau customer-customer saya ataupun teman-teman YouTube di Arsafina Channel ini pengen mengajukan KPR di Bank BSI itu persyaratannya apa aja dan prosesnya itu berapa lama? Saya suka nih pertanyaannya nih, langsung to the point gitu kan ya. Iya. Jadi teman-teman Arsafina atau netizen yang di YouTube gitu ya, Iya. yang mau langsung ke BSI gitu ya, syaratnya itu ya gampang banget sih ya. Ya saya nggak bisa janji ini gampang karena biasanya kalau berhubungan sama bank yang namanya dokumentasi atau pertama kenalan itu ya memang agak banyak gitu ya Mas ya, apalagi mengenai pembiayaan ini kan kita menyebutkan pembiayaan. Jadi kita butuh dokumentasi seperti misalnya legalitas diri pribadi kayak KTP, NPWP, terus akte nikah, kartu keluarga yang gitu-gitulah ya. Kemudian legalitas pekerjaan, yang kan penting tuh kayak slip gaji, mutasi rekening, kemudian SK-SK pengangkatan dan sebagainya. Kemudian legalitas jaminan yang mau di ambil gitu ya, mau dibeli gitu ya. Kayak misalnya kalau teman-teman pilihnya di Arsafina Cluster kan bisa dijamin nih, legalitas terjamin gitu kan ya. Iya. Jadi SHM, SHM, IMB, kayak gitu kan. sertifikat udah Sertifikat pecah udah semua. pecah, kafling itu enak banget. enak banget. Enak banget, nggak usah ningkatin status karena udah Iya. SHM gitu kan. Itu banknya juga seneng banget kalau kayak gitu. Sama dokumen-dokumen tambahan lain sih biasanya Mas jika diperlukan. Gitu. Nah, Kayak slip gaji misalnya dia tuh slip gajinya tuh misalnya kita nggak ada slip gaji, ada surat keterangan penghasilan misalnya tuh ya, nanti itu kita bisa diskusikan juga sih mutasi rekening, yang penting tuh terteranya sama di slip gaji sama di mutasi rekeningnya gitu. nah, semisalnya untuk para karyawan swasta itu ada minimal kerjanya berapa tahun? Masa kerja ya. Masa kerja maksudnya masa kerjanya berapa tahun atau enggak? Gitu. Kalau normally speaking ya, masa kerja itu minimal 2 tahun di perusahaan ini. Atau kalau kurang dari itu, tapi di perusahaan sebelumnya sudah pernah ada historinya, itu boleh juga. Oh, Gitu. Atau misalnya gitu.
Saya nih baru 2 tahun nih, baru banget diangkat, nggak apa-apa, yang penting statusnya dia tuh pegawai tetap. Oh, Pegawai gitu. tetap ya, bukan tetap pegawai ya, Heeh. beda loh. Yang penting pegawai tetap. Pegawai tetap ya. Mm-mm. Makanya kami kalau di BSI itu kan kita ada risk acceptance kriteria gitu ya, Mm-mm. kriteria yang lebih mudah diakses oleh bank untuk kemudian mempercepat SLA persetujuannya Mm-mm. gitu. Jadi kita tuh ada segmentasi yang gampang banget approval. Itu kayak dia kerja sebagai ASN atau PNS, kemudian dia kerja di perusahaan BUMN, instansi-instansi swasta, bonafit gitu Mm-mm. ya. Itu yang lebih mudah approvalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya SLA-nya berapa, Mm-mm. kalau di bank itu SLA pemutus pembiayaan itu biasanya 14 hari kerja. Ya, Mm. tapi itu terlama gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya bisa lebih cepat datanya tadi RAC-nya sesuai nih sama Iya. apa namanya appetite banknya nih misalnya, itu tidak menutup kemungkinan dalam seminggu Senin pengajuan, Jumatnya udah akad. Oh, iya. Gitu. Pokoknya Oh, kita tuh sistemnya lebih cepat lebih baik. lebih Gitu. mudah juga Lebih kan. cepat, lebih mudah, lebih baik. Kalau bisa ke BSI kenapa ke tempat yang lain kan Nah, gitu ya. betul. Tapi ngomong-ngomong ada suara-suara mesin keramik, pemotong keramik, Bu. Mohon maaf. Iya nih. Untuk teman-teman YouTube semua juga kami mohon maaf karena emang syutingnya ini di tengah-tengah proyek Arsafina Cluster ya, Bu. Yes, Jadi betul. terganggu para tukang yang sedang membangun rumah customer-customer di Arsafina. Tapi keren loh Arsafina loh. Kayaknya nih teman-teman YouTube sama teman-teman Arsafina tuh nggak keberatan. Karena terbukti, memang Arsafina tuh Nah, lagi ada pembangunan gitu kan, nah, proyeknya lancar gitu kan lancar, ya. iya. Jadi udah pasti rumahnya ready gitu ya pas Ready. dibeli. Dan lebih enaknya lagi sebenarnya kalau di Arsafina itu bisa custom denah loh, Bu. Oh gitu ya? Iya. Jadi customer itu pesan rumah, inden nih ya, terutama inden. Bisa custom denahnya itu mau seperti apa itu sesuai dengan permintaan si customer. Jadi tidak mengikuti dari denah developer, tapi Dari yang di brosur itu dibedain iya, bisa. bisa. Jadi developer mengikuti kemauan si Ada customer. tambahan biayanya nggak tuh Mas? Nggak ada, kecuali merubah ukurannya. Semisalnya ukuran bangunan itu di 45 meter persegi, terus dia nambah besar jadi 50 meter persegi, itu ada penambahan biaya Oh iya, karena itu ada permeterannya. cost lagi ya untuk Iya. misalnya ada lahan yang kosong di belakang ya karena ini rumah tumbuh gitu ya, Iya. dibangun pasti tambah Dibangun lagi ya. kecuali hanya merubah denah aja atau bisa custom semisalnya keramik dapur, keramik kamar mandi, carport itu tidak ada penambahan biaya. Diganti modelnya gitu. Diganti modelnya. Selama speknya sama ya. Sama, Oh, betul. Jadi itulah keunggulan di Arsafina Cluster. tapi bener loh teman-teman YouTube ya. Saya aja baru sampai ke Safina Cluster nih ngelihat kayak spek bangunnya itu oke banget sih. Yes, Iya, ya, jadi pengen ambil alhamdulillah. unit di sini juga nggak sih? Ambil aja Bu, masih ada beberapa unit di sini. Ambil dan KPR-nya lewat BSI ya. Nah, betul. KPR-nya juga bisa lewat BSI langsung kami proses. Berapa hari proses tadi Bu? SLA-nya untuk sampai di approval itu, kita selalu menyampaikan 14 hari kerja efektifnya. Nah, Tapi bisa lebih cepat. Jadi itu dihitung dari dokumen lengkap ya. Dokumen lengkap di-input, karena kita kan pemrosesannya sudah terpusat nih. Nah, Gitu. Jadi kalau misalkan udah di-input, jadi udah nggak perlu pemberkasan asli-asli, fotokopian diserahin segala macem. Tinggal di-upload aja. Kalau misalnya datanya bagus, sesuai kriteria, apalagi BI checking-nya di awal kan pasti BI checking. Sekarang tuh nyebutnya IDEP ya. Jadi kalau IDEP-nya lancar, udah langsung di-upload, kemudian dokumen semuanya lengkap, gitu bisa cepet sih. Jaminan yang penting sih ya, sertifikat jaminan legalitasnya itu udah oke, cek notaris dan lain-lain udah selesai, itu bisa langsung akad sih. oke. Gitu. Siap. Dan yang enaknya lagi ya tadi, angsurannya nggak ada perubahan. Iya, Gitu. jadi flat ya dari awal sampai akhir itu kita flat. menyebutnya fix, karena kan kalau flat itu nanti ada bunga flat sama Berjenjang. bunga efektif. Oh, bunga efektif. Iya kan, kalau di kami menyebutnya kan margin efektif. Tapi kalau di convert itu makanya mereka bisa bunganya sekian flat. Flat itu bahasanya kalau flat 6% berarti efektifnya sekitar 12%. Kan gitu ya nyebutnya ya. Jadi kalau kami membahasakannya itu angsurannya fix atau tetap selama masa pembiayaan. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas Heri nih, kalau tiap tahun kan kita karyawan kan pasti naik gaji ya. Iya. Pastilah naik gaji walaupun persentasenya beda-beda. Nah, kalau di bank syariah, kenaikan gaji karyawan itu bukan buat bayar angsuran. Jadi kenaikan gaji karyawan itu bisa buat investasi gitu. Betul Investasi misalnya, karena angsuran yang nggak naik nih, Iya. gaji saya naik, angsuran nggak naik gitu kan. Berarti selisihnya si naikkan gaji itu bisa dibuat kayak investasi emas. Karena di BSI juga ada cicil emas, Mas. Ada cicil emas juga? Ada cicil emas, ada tabungan yang auto debit tiap bulan, kayak tabungan pendidikan, investasi untuk misalnya perencanaan mau wisata
kan kita kalau plesir katanya harus serius juga ya, kerja serius, main serius, ibadah apalagi ya kan. Jadi tabungan berencana misalnya dalam 3 tahun saya mau jalan-jalan ke Eropa, saya habis naik gaji nih, saya investasi aja lah tiap bulan didebet kenaikan gaji sebesar kenaikan gaji saya itu bisa. Atau misalnya kalau saya modelnya kalau nabung di tabungan gatel karena ada ATM-nya, bisa pindah buku, mobile banking canggih. Makanya saya mau nabungnya di cicil emas aja misalnya, itu juga boleh banget. Jadi kalau cicil emas itu kita nabungnya itu berupa emasnya disimpan ke bank gitu. Yang mana emas itu kan sangat liquid sekali ya Mas ya. Bisa nanti kenaikannya itu mengalahkan inflasi kan. Makanya zaman dulu nenek-nenek kita kan selalu bilang, Neng kalau punya uang beli emas, ya kan. Kalau sekarang kan perhiasan nggak zaman, kan nggak mungkin pakai gelang berjenjang kan. Cukup lah gelang satu ya kan, bahaya kan, keroncongan gitu kan. Jadi kita belinya logam mulia. Itu bisa mengantisipasi kenaikan inflasi dan kedepannya itu kalau misalnya ibu rumah tangga gitu kan bisa buat bayar daftar anak sekolah gitu kan, atau buat rencana pelunasan KPR. Nah, itu yang penting karena kan sebaik-baiknya nasabah kita kan yang namanya hutang itu kan katanya kan yang ditanya itu kan kalau hutang nggak kebayar. Nah. Jadi kalau misalnya pelunasan hutang itu bagi bank syariah dianggapnya sebagai prestasi sehingga tidak dikenakan yang namanya penalti. Udah kayak pantun belum? Karena prestasi tidak kena penalti ya. Nah, kalau untuk di BSI ini di program-program KPR di Bank BSI itu ada program KPR apa aja, Bu? Nah, ini menarik nih. Saya rasa kalau untuk Arsafina Cluster ya di di YouTube teman-teman ataupun di Instagram nih kebanyakan milenial juga nggak sih? Karena banyak ini hostnya aja milenial gitu kan ya. Berasa bukan tua. milenial tapi udah kolonial. Yang jelas bukan konvensional tapi syariah gitu ya. Jadi teman-teman Arsafina itu bisa dapat produk yang namanya di kita tuh ada 2 yang paling unggul ya. Kalau kita menyebutnya GRIA ya, GRIA itu bahasa lainnya KPR, pembiayaan GRIA. Nah, GRIA untuk para milenial yang baru punya rumah pertama, baru mulai kerja, baru mulai diangkat jadi pegawai tetap, itu ada GRIA Si Muda. Kenapa disebut GRIA Si Muda? Karena itu berlaku untuk para milenial yang usianya under 40. Kayaknya Mas Heri termasuk ya? Termasuk saya. Termasuk, insya Allah saya juga termasuk beberapa tahun yang lalu gitu kan. Jadi GRIA Si Muda ini, kalau misalnya teman-teman Arsafina di bawah 40 tahun, ini bisa ambil produk GRIA Si Muda, jangka waktunya itu panjang, sampai 30 tahun, atau masa pensiunnya. Kalau sampai 30 tahun, bisa keuntungannya apa? Udah pasti keuntungannya angsurannya lebih rendah lagi. Dan itu bisa kita combine dengan yang namanya GRIA Hijrah. Kalau misalkan tadi 30 tahun nih, pasti kan kalau orang-orang baru masuk kerja, pegawai muda gitu kan ya, mau beli rumah tapi takut ini nih nggak cukup nih gajinya nih, soalnya mau beli rumahnya di Arsafina Cluster harga itu kisaran berapa? 500-an misalnya, tapi saya baru mulai kerja gitu kan. Kalau pakai KPR atau GRIA yang 10 tahun 15 tahun nggak cukup gitu ya, belum nanti buat makan hidup sehari-hari, bayar ini itu, belum nongkrong. Anak sekarang kan suka tuh beli kopi, jajan-jajan, kongko-kongko ya kan. Nah, kalau untuk pakai GRIA biasa kan takutnya nggak cover. Kita pakai GRIA Si Muda, jangka waktu lebih panjang, berarti kan angsurannya bisa lebih minimal. Berarti kan tiap tahun naik gaji tuh, gitu. Nah, terus kalau misalnya saya udah punya rumah nih, tapi saya mau take over aja nih, ya kan? Karena kalau di bank syariah, aduh nyesek banget, gaji cuma naik, let's say 100-an ribunya, 500.000, tapi angsurannya naiknya 1 juta. Saya harus gali lubang tutup lubang untuk nutupin angsuran gitu ya. Nah itu kita ada namanya GRIA Hijrah. Iya, GRIA Hijrah. Jadi kita kita hijrahkan tuh yang dari bank sebelah ke BSI. Itu bisa kita hijrahkan tanpa tanpa biaya. Maksudnya gini, biasanya kalau orang KPR kan mikirnya, tapi kan Mbak saya harus bayar penaltinya di bank sebelah ya. Nah penalti itu kan yang tadi kita cerita di awal ya. Kalau baru 3 tahun penaltinya sekitar sekian persen dari pokok hutangnya gitu kan. Itu penaltinya sama biaya-biaya yang timbul karena mau dilunasin via take over di BSI, itu bisa masuk ke dalam angsurannya BSI. Gitu, jadi hijrahnya tuh dipermudah proses hijrahnya. Nah, ya, jadi penuh berkah juga kan, Insya Allah penuh karena berkah. emang beberapa customer saya ada yang nanya gitu, Mas kalau mau pindah ke bank syariahnya gimana nih dari konvensional ke syariah? Nah itu yang ditanya tadi gitu kan. Misalnya ada di bank syariahnya ada biaya-biaya enggak gitu. Kalau di bank syariahnya nih, kalau tadi kan bank sebelah itu biayanya bisa masuk ke dalam angsurannya kita gitu ya. Kalau di bank syariah sendiri, atas pemberian pembiayaan itu kita timbul biaya administrasi. Administrasi kan biasa 1% ya. Kita nggak ada provisi.
kita timbul biaya administrasi, biaya pengikatan karena jaminan berupa sertifikat kan harus di hak tanggungan ya. Kemudian nanti ada biaya asuransi, asuransi jiwa tergantung usia, sama asuransi rumah yang mau dibeli ya. Gitu. Karena kita mengcover resiko-resiko ya. Rasanya memang kalau rumah itu biayanya lebih mahal daripada pembiayaan yang lain ya Mas ya. Karena kan aset ya, aset dan kalau misalnya seumuran saya gitu, pasti asuransi lebih mahal dari seumuran Mas Heri gitu kan. Tapi itu kan pasti ya, karena kan kita nggak mau meninggalkan keluarga dalam keadaan susah. Kalau kita terjadi sesuatu yang which is meninggal itu hal yang pasti gitu ya, ada yang mengcover hutang kita supaya anak cucu kita nggak kerepotan bayar hutang kan gitu ya Mas ya. Paling itu aja sih. Asuransinya juga kita rekanan dengan asuransi jiwa syariah gitu. Pokoknya yang perlu disiapkan oleh teman-teman Arsafina itu adalah untuk biaya-biaya administrasi, biaya asuransi, pengikatan jaminan. Udah sih itu aja. Sama paling nih ada persyaratan untuk blokir 1 kali angsuran. Gitu. Nah, ada lagi nih Bu Dea. Nah, ini semisalnya ada teman-teman dari Arsafina Channel nih. Beliau itu pengen DP rumah di Arsafina. Tapi pengen juga ada berencana lah untuk DP untuk haji porsi gitu loh. Haji gitu porsi ya. haji. Nah, sedangkan emang beliau kan masih muda. Jadi untuk mendaftar haji di usia muda itu memang sangat bagus. Justru memang dianjurkan sebenarnya kan daftar haji di usia muda. Nah, tapi DP-nya ini nggak cukup kalau DP rumah di Arsafina juga dan gitu juga DP di porsi haji. Itu bagaimana, Bu? Ini keren loh ya teman-teman Arsafina ya. Nah, masih muda itu udah kepikiran pergi haji. Ya emang sih antriannya sekarang panjang banget. Kalau kita nggak pikirin dari sekarang, bisa-bisa udah jompo baru ke Tanah Suci ya. Padahal pergi haji itu ibadah ultimate-nya umat muslim gitu ya Mas ya. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita nih masih muda nih, milenial, tabungan belum banyak. Kalau beli rumah harus ada DP gitu kan. Ini di Arsafina juga kan minta DP kan pastinya kan. Nah, uangnya terbatas nih, mana duluan yang didahuluin gitu. Kalau saran saya, teman-teman di Arsafina bisa ambil produk di BSI yang namanya Gria Mabrur gitu. Mabrur kan udah konotasinya udah pergi haji nih. Syaratnya itu adalah teman-teman nanti ambil Gria Mabrur itu berarti kan tetap bayar DP ke developer nih. Nanti di BSI-nya bayarkan angsuran selama 2 tahun atau 24 bulan tanpa keterlambatan. Bulan ke-25 atau awal tahun ketiga otomatis didaftarkan porsi haji oleh BSI. Nggak pakai DP. Kenapa? Porsi haji kan nilainya 25 juta ya saat ini ya. 25 juta. Itu nanti jadi kayak hadiah dari BSI. Oh, asalkan si customer yang beli di Arsafina ini pembayarannya lancar. Angsurannya lancar selama 2 tahun. Tapi pasti lancar lah. Karena kan kita bisa auto debit sebenarnya sekarang kan. Tapi alhamdulillah sih selama ini lancar-lancar dan tidak ada kendala sih. Nah, alhamdulillah. Iyalah, biasanya kan orang baik ketemu sama orang baik. Masya Allah. Jadi gitu Mas. Jadi kita tuh bisa punya rumah sambil kita tuh memang udah kepikiran pasti didaftarin haji nih. Dan itu nggak diundi ya teman-teman, yang nggak diundi. Jadi udah pasti kalau nggak ada keterlambatan walaupun cuma sehari ya, itu di bulan ke-25 tahun ketiga itu kita kasih porsi haji. Nah, porsi haji kan 25 juta nih. Sementara antriannya kan panjang ya. Kalau antrian itu kan kita nggak bisa menentukan kapan berangkat ya, karena tergantung kuota. Ya kan, kalau Arabnya sudah menambah kuota itu bisa maju gitu kan ya. Cuman kalau teman-teman misalnya masih muda dapat kuota 25 tahunan, kan masih panjang tuh waktunya tuh Mas. Ya, untuk nanti porsinya udah, kemudian nanti untuk mengantisipasi biaya keberangkatan hajinya gimana. Nah, itu kita bisa bantu fasilitasi lagi dengan investasi cicil emas tadi. Gitu kan. Cicil emas. Iya, jadi kan nggak berasa Mas, cicil emas tuh sebenarnya ya kalau misalnya ambil satuan terkecil dimulai dari 10 gram itu ya. Itu paling angsurannya sekitar 100 ribuan Mas. Sehari berapa ribu sih? Itu mah ibaratnya ya teman-teman cuma ngalah-ngalahin jajan kopi, ngalah-ngalahin makan siang kan nggak selamanya yang mahal-mahal dong ya. Belum puasa Senin Kamis, ya kan? Investasi di emas gitu kan ya. Kalau misalnya nanggung Bu, mau yang gede sekalian boleh. Pokoknya batasan investasi emas itu satu nasabah misalnya Mas Heri nih, maksimal 150 juta plafonnya. Dan itu lumayan banget kalau misalkan ambil jangka waktu terpanjang 5 tahun aja. Pasti kan emas di tahun ke-6 kan kenaikannya lumayan ya. Nah itu nanti bisa untuk teman-teman misalnya, oh ternyata porsi haji tuh udah ditambah kuotanya sehingga saya kepanggil dalam waktu 10 tahun. Tabungan saya nggak cukup nih untuk pelunasan, tapi saya punya emas logam mulia. Nah jadi bisa dipakai. Yes, which is emas itu gampang untuk dicairkan. Bahkan itu emas sangat liquid untuk Mas Heri misalkan pergi umroh nih, karena haji masih lama umroh dulu nih. Emas yang cuma 10 gram itu Mas Heri bawa terus buat jajan oleh-oleh di Mekah itu bisa banget. Karena harga emas kan sama di mana-mana, mau ditukar di sini, mau ditukar di sana sama. Tapi kan nggak ribet bawa
mata uang dari sini Iya. kan, menemuin koper enggak kan? Itu. Jadi memang di Bank Syariah tuh kita sudah pikirkan sedemikian rupa supaya teman-teman semua terfasilitasi dengan baik. Gitu. Nah, untuk tabungan cicil emas ini semua bisa diakses di M-Banking, Mbak? Kan, Bu? Bisa. Jadi Mas ya, M-Bankingnya BSI itu di sini tuh semuanya menunya udah ada. Mas Heri mau cicil emas bisa langsung. Kemudian mau gadai emas juga kita bisa. Gade juga bisa. Gadai juga udah bisa. Deposito di M-Banking Deposito bisa. di M-Banking udah bisa. Bayar segala macam juga udah bisa. PDAM bisa. Bisa. Internet bisa. Bisa, KAI udah bisa. KAI bisa. Bisa, tiket pesawat udah bisa. Apalagi coba sekarang tuh apa namanya? Keranjang orange, keranjang hijau. Nah, itu. Itu kan ABG, saya bukan ABG. Jadi milenial itu kan nggak bawa dompet itu nggak Yang apa-apa. bikin pemborosan keranjang itu. Kalau nggak bawa handphone kayak mati rasa Nah, ya. Jadi di iya. BSI Mobile tuh semuanya udah bisa. Gitu. Bahkan keren, kalau keren. misalnya teman-teman Arsafina ada yang merupakan pegawai BUMN atau BO2, itu kan kita ada fasilitas yang spesial untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan instansi kementerian sama instansi BUMN atau perusahaan swasta tapi dia bonafit. Nah, itu kita ada namanya pembiayaan mitra guna. Mitra guna itu adalah pembiayaan yang kalau di bank sebelah mungkin kayak KTA ya, tanpa agunan ya iya. kan? Karena jaminannya SK ya. SK. Jaminannya SK. Itu bisa lewat mobile banking. Bisa lewat Ada M-banking. mitra guna online namanya. Memang batasan limitnya cuma 50 juta. Tapi lumayan banget teman-teman daripada teman-teman minjem di pinjol. Nah, itu bahaya. Gitu. Kalau misalnya Belum sampai 5 hari udah diteleponin. iya, mending kalau nelfonin baik-baik ya Nah, kan, ngajakin iya. makan siang, Nah, enggak gitu ya. Teleponnya ngata-ngatain lagi. Nah, jadi misalnya Mas Heri punya customer nih, customernya itu udah beli rumah nih di Arsafina, ya terus kebetulan beliau kerjanya di kementerian misalnya ya, kementerian atau BUMN ya, terus udah ada rumahnya, mau ngisiin nih, mau beli sofa, Nah, mau beli yang TV, peralatan gitu yang keren kekinian lah ya, kurang dong uang cashnya dong, tapi nggak banyak gitu ya, jadi saya cuma mau butuh sekitar 50 juta misalnya buat ngisi rumah. Karena kalau rumah baru, barang yang nggak baru kayak beda ya. Kan level kepuasan orang beda-beda nih, misalnya Iya. gitu. Tinggal pakai mitra guna online aja, bisa juga. Gitu. Jadi sesimpel itu dan gampang diakses. Oke, Gitu. keren juga ya ternyata mobile banking BSI. Keren. Udah bisa bayar apa aja Tuh. lewat M-Banking BSI. Ya. Kita mau belanja lewat online apa? Keranjang Bisa. kuning, keranjang hijau, bisa lewat mobile BSI. Jadi yang udah lama nggak dicek out aja gitu Nah, kan. Asal jangan lupa saldonya ditambah terus ya teman-teman ya. Oh iya, kalau buka tabungan di BSI mobile banking bisa nggak? Harus dong. Buka tabungan tuh udah pasti bundling Di sama M-Banking kan bisa itu bisa. buka tabungan lagi. Bisa nggak usah datang kan maksudnya? Maksudnya nggak usah datang. Nggak usah datang bisa, karena kan waktu zamannya kita lagi WFH terus sepanjang hayat itu kan ya itu semuanya tuh masuknya lewat mobile banking mas. Jadi istilahnya kita buka rekening online. Sama aja itu sambil tiduran ambil handphone, download mobile BSI-nya, ya kan. Kemudian kan ada pertanyaan pasti kan sudah jadi nasabah, klik yang belum jadi nasabah. Habis itu nanti mau buka rekening, klik buka rekening. Tinggal gini-gini aja, verifikasi online segala macam, foto sama KTP. Nggak nyampe 5 menit jadi rekeningnya. ATM-nya? ATM-nya nanti tinggal ambil di BSI terdekat. Kan nanti ada pilihan cabangnya nih. Teman-teman nanti misalnya pilih nih ya, mau buka rekening online sambil dicoba, mungkin yang nonton bisa ya. Nonton buka rekening online nih, download dulu aplikasi BSI Mobile-nya. Kemudian nanti pilih cabangnya misalnya Jakarta Wisma 46 gitu ya. Iya. Nah, udah nih, rekeningnya kan udah jadi nih. Teman-teman tinggal transfer saldonya dari rekening bank sebelahnya yang mungkin ada di mobile banking juga ke rekeningnya BSI. Nanti teman-teman tinggal ini aja datang ke Wisma 46 untuk ambil ATM dan kartu buku tabungannya. Buku tabungannya. Atau ya karena misalnya bukanya di Wisma 46 gitu ya, Jakarta Wisma 46, ke Mas Heri aja minta tolong itu timnya Wisma 46 tolong nih ATM-nya nasabah aku gitu. Langsung Bang. dianterin loh. Gampang itu mah, easy peasy. Sesimpel itu loh buka tabungan Sesimpel sekarang. itu. Gak usah perlu ngantri lagi ke Nggak bank ngantri. gitu kan. Dan saldonya juga nggak banyak mas. Kalau cuma buka rekening aja sih gitu. Kalau buka rekening aja paling kalau misalnya dari pelajar nih 100.000 aja buka rekening udah bisa, udah dapat ATM. Dan kita ada jenis tabungan yang tanpa biaya. Wah itu enak banget, tanpa biaya loh. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Jadi tiap bulan nggak ada potongan? Ada. Wih enak, saya juga mau lah. Oh ya, oke langsung nih ya, langsung setelah ini Langsung bukain. ini. Jadi kalau tabungan itu kan konsepnya ada dua ya, ada wadiah, ada mudharabah. Nah yang wadiah itu kan pengertiannya kan titipan ya. Jadi selayaknya titipan,
bank tuh hanya ketitipan asetnya nasabah aja. Jadi misalnya Mas Heri buka rekening nih, saldonya misalnya pertama kali gajian, saldonya cuma 10 juta, ya kan? Terus nggak ditambah-tambah, nggak ditarik-tarik. Ya udah karena wadiah titipan, sampai bulan berikutnya pun saldonya masih sama. Tetap segitu ya, nggak Sama. kepotong. Yang jadi masalah itu kan kalau misalnya kita buka rekening pertama cuma setor 100.000 atau 500.000, terus kita ada biaya gitu ya, biaya misalkan sebulan 10 sampai 15.000, setahun berapa Mas? Kayak gitu kan, makanya cocok banget tabungan wadiah ini untuk teman-teman yang usianya masih misalnya usia-usia produktif, baru mulai-mulai kerja, atau tabungan payroll nih, memindahin payrollnya ke BSI itu bisa banget. Bisa juga pindah payroll. Bisa pakai wadiah, jadi nggak ada biaya-biayanya. Nah, itu malah Gitu. lebih hemat, lebih menguntungkan malah Hemat. kalau tanpa potongan. Sekarang karena bank sebelah lumayan juga potongan per bulannya. Kalau nggak diisi berasa soalnya, ya kan? Dan jangan lupa juga kalau di BSI itu kita saling mengingatkan dalam kebaikannya. Kan kita harus selalu fastabiqul khairat ya. Jadi kalau teman-teman udah punya rekening BSI nih, setiap habis transaksi di BSI Mobile itu diingetin mau infak nggak? Atau tarik tunai di ATM, infak sedekah tuh diingetin. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Kita nabung penuh dengan keberkahan ya di BSI. Iya, bismillah ya, didoain sama-sama berkah gitu kan ya. Amin. Karena kan membantu perbankan syariah, ekonomi syariah, itu kan Masya Allah ya, mudah-mudahan semuanya jadi berkah gitu. Iya. Emang seenak itu sih, karena saya juga di PT Arsafina rekeningnya juga pakai rekening BSI. Untuk internet bankingnya itu lebih enak, lancar, transaksinya lebih cepat. Dan sekarang kemarin emang ada 9 digit ya untuk tokennya. Dan baru beberapa hari yang lalu nih saya dapat notif dan email itu cuma 6 digit. Jadi gampang lah, mudah diingat gitu. Iya. Untuk token di internet banking ya, itulah salah satu dari keunggulan Bank BSI. Iya. Jangan lupa juga kalau mau merencanakan pergi haji tadi, ya. Kan kalau daftar haji sekarang harus lewat bank syariah ya. Ya di BSI juga ada tabungan haji. Kalau tadi kita bicara porsi hajinya nih, tabungan haji misalnya saya bukan nasabah KPR, tapi saya mau nabung haji, mau daftarin orang tua, mau daftarin anak saya, itu bisa Mas. Jadi Mas Heri misalnya udah punya anak yang kecil-kecil nih, karena pergi haji tadi antriannya kita bicara 25 tahun ya, lama banget kan kalau misalnya saya atau Mas nunggu anak kita udah punya uang sendiri baru mau daftar haji. Kebayang dong dia pergi haji umur berapa. Nah, kalau di BSI kita punya tabungan haji itu ada 2 model. Tabungan haji Indonesia untuk yang kita udah punya KTP gitu lah ya, istilahnya 17 tahun, itu tabungan haji. Nah, untuk yang anak-anak bisa dibukain tabungan haji muda Indonesia. Jadi baru lahir, punya baby. Oh, langsung bisa Bisa. Langsung di rekeningnya tuh namanya di bayi itu. Tuh udah langsung dicatat sama malaikat. Dicatat kan innamal a'malu binniyat. Nah, kita niatnya anak kita pada usia 12 tahun karena dipersyaratkan oleh Kemenak 12 tahun bisa dapatkan porsi haji ya. Udah 12 tahun bisa kita daftarin porsi haji. Jadi walaupun dia nunggunya 30 tahun, dia akan berangkat haji pada usia 40 tahun. Masya Allah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diingat nih, Bank Syariah Indonesia, bank terbesar di Indonesia itu BSI. Kemudian tabungan hajinya itu bisa untuk anak-anak juga. Masya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah ada backsound baru ya. Tadi ada mesin pemotong keramik, sekarang ada hujan. Berkah berarti. Alhamdulillah. Insya Allah berarti, ya. Insya Allah di diskusi ringan kali ini penuh dengan keberkahan. Amin. Dan juga bukan hanya info KPR aja sih yang didapat, tapi info banyak sekali dari keunggulan Bank BSI. Dari tabungan haji, apalagi tadi cicil emas, tabungan pendidikan, tabungan pendidikan. Aduh, banyak banget pokoknya. Video ini benar-benar video paling bagus lah di Arsafina Channel. Nah, kita kembali lagi membahas tentang KPR nih, Bu Dea. Silakan Mas, kalau masih ada yang kepo gitu kan, pengen tahu, langsung aja. Nah, sekarang kita bahasnya tentang resiko kedepannya aja. Kan kita nggak tahu jodoh, rezeki, maut gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Nah, semisalnya para customer nih yang sudah ngambil KPR di Bank BSI, itu ada keterlambatan dalam membayar cicilan bulanannya, itu ada denda atau enggak, Bu? Dan biasanya kan di bank-bank sita. Nah, kalau di Bank BSI ini selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar, itu apakah ada konsekuensinya sistem seperti apa gitu ya? sita? Iya.
Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya. Nah, tapi harus karena memang diperhatikan. bank itu kan bisnis resiko ya. Jadi memang mesti dipertanyakan dan mesti dijawab juga, Mas. Ya. Jadi gini ya, kita sih mendoakan semuanya jadi berkah setelah transaksi dengan BSI ya. Tapi itu tadi jodoh mau rezeki kita nggak tahu. Jadi misalnya ada nih di antara teman-teman yang kemudian ada sesuatu hal yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya, terus nunggak nih angsurannya, gitu kan ya. Nunggak angsurannya kena denda keterlambatan nggak nih? Soalnya kan kalau di tempat lain sehari aja udah kena denda, apalagi kalau konsepnya modelnya kartu kredit konvensional ya. Kita belum bahas juga kartu kredit ya. Oke. Nah, terus, perlu dibahas nanti juga. Nanti ya. Nah, jadi kalau misalnya di bank syariah itu yang namanya keterlambatan, itu kan merupakan satuan prestasi ya. Backsound lagi ya teman-teman ya, banyak backsound di sini ya. Ya jadi kalau yang namanya keterlambatan itu kan terkait dengan one prestasi atau prestasi yang tidak baik. Jadi sebetulnya di BSI itu tetap memberlakukan adanya denda keterlambatan yang nilainya 0,000 sekian dari outstanding pokok ya. Tapi itu nanti tidak kita masukkan ke dalam pendapatan bank yang dibagi hasilkan. Jadi denda keterlambatan itu nanti kita hitung tapi untuk kita salurkan ke Lasnas gitu. Cuma ya dalam prakteknya kita tuh hanya melakukan penagihan. Penagihannya sih bukan seperti yang kayak tadi dijelasin kita kalau pinjol 5 hari ada di telepon di gimana-gimanain gitu ya. Itu pertama kita akan terbitkan namanya surat pemberitahuan. Ya kan namanya kan kita saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Surat pemberitahuan 1, kemudian nunggak lagi pemberitahuan kedua, kemudian satu lagi SP3, SP1, SP2, SP3. Maaf, itu jaraknya berapa lama, Bu? Antara SP1, SP2, dan SP3? Ya, jadi kalau untuk ukuran kolektibilitas, itu kan di BI, 1 hari. Jadi kalau untuk jarak SP1, SP2, SP3, kalau untuk ukuran kolektibilitas di Bank Indonesia itu kan, telat sehari aja masuknya udah call 2, kolektibilitas 2. Jadi nanti IDEP-nya ada kelihatan tuh, pernah nunggak sekian hari gitu ya. Itu kita terbitkan SP1. Bulan berikutnya dia masih nunggak SP2. Jadi dalam 3 atau 4 bulan sampai SP3. Kalau misalnya tidak ada feedbacknya lagi, ya misalnya nasabah itu nggak ada respon gitu kan ya. Nggak ada etikat baik. Nggak ada etikat baik. Padahal kan kalau misalnya ada keterlambatan. Masya Allah. Hujannya Bogor. Iya. Kota hujan. Jadi ya kita syukuri saja dengan ada guruh-guruh kilat seperti ini ya biasa natural ya, Putri. natural. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan, sebetulnya kan nasabah bisa ngomong ke bank, saya ini ada penurunan jumlah gaji misalnya, atau saya pindah kerja, penghasilan saya menurun. Nanti bisa kita carikan solusinya tuh. Apakah kita akan reschedule, angsurannya dibikin lebih rendah dulu sampai stabil, atau ditambah jangka waktu dengan menimbulkan akad baru ya, direstruktur dan sebagainya, itu bisa dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya nasabah yang bersangkutan tidak ada etikat baik sampai misalnya 3 bulan bahkan 6 bulan, itu kita akan terbitkan surat pemberitahuan lelang. Bukan sita jaminan tapi nanti kita lelang jaminannya. Nah, prosedurnya agak beda di bank dengan tempat lain ya. Kalau di kita itu lelang itu sepengetahuan nasabah, harga yang sudah disepakati yang sesuai dengan harga sekarang atau misalnya nutup sama jumlah pembiayaannya. Dan bedanya lagi begitu lelang terlaksana udah ada yang beli, ada nilainya. Misalnya Mas Heri, ya ini sih amit-amit ya, lelang gitu kan ya, jaminannya dilelang, terus masih ada sisa nih, udah nutup angsuran masih ada sisanya dikembalikan, gitu. Jadi nggak diambil semua sama bank, pokoknya rumahnya disita, dilelang, uangnya buat udah, bank. kamu pergi udah gitu pergi kan? dari sana, pergi kayak sinetron gitu, pergi kamu gitu ya, ambil semua sama bank, itu nggak kayak gitu. Nasabah yang tadi kalau di awal kita sudah antara Rodin Mingkum udah rela sama rela, ini pun atas pengetahuan nasabah. Yang jelas komunikasikan aja ke pihak banknya. Bank juga nggak akan ngelelang terus harganya, ya udah pokoknya selakunya aja, pokoknya uangnya buat bank, nggak gitu juga. Gitu loh Mas. Tapi yang jelas karena ini sifatnya one prestasi, kalau saya utarakan nggak ada denda atau nggak ada resiko atau nggak ada hukuman untuk yang terlambat, pengen terlambat nggak sih? Nggak boleh ya. Iya. Jadi teman-teman Asafina nggak boleh. Kalau niat baik itu kan dikasih sama Allah pahala ya. Kalau niat nggak baik kan emang belum dicatat. Iya. Tapi kan nggak boleh ya Nggak kan. boleh. Kalau kata petuah Cina, kalau kita berniat baik, rezeki yang masih jauh akan menghampiri. Tapi kalau kita berbuat jahat atau berniat jahat, udah di depan mata jadi rezeki pun nggak jadi, katanya begitu. Iya. Saya nggak tahu bahasa Cinanya apa sih. Tapi kalau untuk terkait angsuran per bulan ini, kalau sampai terlambat kan juga
berpengaruh ke BI checking dan juga nama baik si nasabah. Betul. Makanya kalau bisa sebelum jatuh tempo udah dibayar. Yes. Makanya biasanya kita akan mengedukasi nasabah atau calon nasabah kita itu untuk yang kayak kalau sebisa mungkin pindah payroll. Kan ini kan konsepnya kan sudah syariah nih. Mau berbanknya sama BSI beli rumahnya. Kenapa nggak sekalian pendapatan atau penghasilan bulanannya dipindahkan ke rekening BSI? Itu kan lebih memudahkan lagi karena tadi transaksi udah semuanya bisa di BSI juga kan. Gitu. Atau kalau misalnya toh tapi di kantor saya nggak bisa pindah gaji, tetap harus sama bank yang ini, nggak apa-apa juga, bisa pakai fasilitas yang namanya auto debit, jadi nggak akan lupa tuh angsuran. Karena kan katanya kan kalau perencana keuangan bilangnya apa, dari gajian itu walaupun jangan sisakan gaji Anda, tapi yang pertama harus dibayarkan dulu adalah selain zakat infak sedekah kan cicilan ya. Iya, utang. Gitu. Utang karena utang dibawa nah, sampai nanti kita udah nggak ada gitu kan. Gitu. Jadi sisanya baru bisa buat jalan-jalan, bisa buat investasi dan lain-lain gitu katanya kan. Katanya perencana keuangan loh. Nah, gini Bu Dia, tadi kan Bu Dia sempat nyinggung-nyinggung tentang kartu kredit syariah. Oh iya. Boleh dijelaskan tentang kartu kredit syariah di Bank BSI? Oke. Jadi kan konsepnya gini ya Mas, tadi kan KPR udah di bank syariah. Terus tadi saya ingetin juga payroll kalau bisa pindah ke bank syariah, produk lain di syariah. Sekarang kartu kreditnya itu dihijrahkan juga. Ke bank syariah juga. Yes, karena kebetulan pasca merger jadi BSI, kami ada produk yang namanya Hasanah Card. Tuh, dari namanya udah ketahuan, kartu yang membawa kebermanfaatan, Hasanah Card gitu kan. Jadi teman-teman Arsafina itu atau teman-teman YouTube dimanapun berada gitu kan, pasti kan udah pernah atau ada kartu kredit konven. Karena kan berguna juga ya Mas ya, kartu kredit itu untuk kayak bridging kalau kita lagi keluar negeri atau bayar-bayar tiket dan segala macam itu memang bermanfaat. Yang jadi masalah adalah dengan penggunaan kartu itu lebih banyak maslahatnya atau mudaratnya. Nah, itu yang mau kita jembatani dengan Hasanah Card tadi. Karena Hasanah Card di kami itu tidak mengandung konsep compound interest atau bunga berbunga. Ya kan? Fungsinya sama seperti kartu kredit ya. Hanya saja kami batasi penggunaannya di merchant-merchant atau industri-industri yang tidak sesuai syariah. Ya. Jadi kalau untuk Hasanah Card kami batasi penggunaannya di merchant-merchant atau industri yang tidak sesuai syariah itu nggak bisa digesek. Gitu. Jadi kalau misalnya salah satu merchant atau industri itu mendaftarkan industrinya sebagai let's say tempat bar, diskotik, jual minuman keras atau hotel atau apalah yang tidak sesuai syariah, itu kartunya Mas Heri nggak bisa dipakai nih Hasanah Card-nya. Karena nggak sesuai. Secara otomatis tetap nggak bisa otomatis, dipakai. karena kita ada istilahnya apa ya, kayak diblokir gitu loh Mas. Merchant-merchant yang mendaftarkan, kan kalau merchant itu mendaftarkan merchant ID gitu ya. Misalnya dia daftarnya hotel, tapi hotel itu ada bar segala macem gitu kan, itu nggak bisa dipakai, nggak bisa digesek gitu. Tapi kalau misalnya nih sekarang mungkin Mas Heri kepo lagi, tapi misalnya saya pergi ke toko retail yang menjual segala macam ada, saya nggak sebut merek nih ya, tapi kemudian dia juga jual bir di sana Mbak, bisa dipakai nggak? Bisa, karena merchant toko retail itu mendaftarkan dirinya sebagai toko retail. Gitu. Enggak sebagai penjual. Enggak sebagai penjual bir. Atau enggak sebagai bar gitu. Jadi itu adalah bukan berarti bisa dipakai kok kartunya BSI kok. Kan saya mau beli minuman keras di toko retail itu bisa karena merchantnya mendaftarkan dirinya sebagai toko retail. Itu yang hal tidak bisa kita jangkau gitu. Jadi resikonya udah nafsi-nafsi ya Mas ya. Gitu. Tapi yang pasti adalah kartu Hasanah kita membatasi dari penggunaan-penggunaan yang tidak semestinya. Walaupun filternya lebih balik ke diri sendiri ya. Karena kan dosa, pahala itu nafsi-nafsi balik lagi ya gitu. Cuma memang teman-teman bisa menghijrahkan kartu kredit konvennya, misalnya outstanding balance-nya ditransfer balance ke kartu kredit Hasanah Card syariahnya, kartu pembiayaan Hasanah Card, itu nanti di kitanya bisa teman-teman manfaatkan tuh, misalnya nggak bisa bayar full payment. Kalau di konven kan biasanya kalau nggak full payment itu tetap dibungakan berdasarkan outstanding tagihannya. Nah kalau di BSI enggak. Karena tidak ada compound interest atau bunga berbunga, misalnya Mas Heri bayar baru bisa setengahnya. Iya. Nanti kita yang akan kita kalikan dengan marginnya itu atau dendanya itu adalah yang tidak terbayarnya, gitu. Tapi itu pun jumlahnya itu akan di cashback kembali, Mas, gitu. Dan istimewanya lagi bisa untuk bridging kalau misalnya Mas Heri lagi butuh dana tunai, itu bisa ditransfer ke rekening tabungannya dari saldo Hasanah Card. Nanti dicicil 6 bulan tanpa biaya. Cuman ditarik terus dibagi cicilan 6 bulan. Bridging gitu.
Gitu sih. Itu adalah fasilitas pelengkap dari BSI supaya apa? Supaya semuanya hijrah. Gitu. Masya Allah. Karena katanya kan masuk Islamnya secara keseluruhan. Kalau hijrah juga jangan setengah-tengah, boleh nggak gitu ya teman-teman ya? Semuanya ya. Boleh semuanya. Jadi semua pakai produk Bank BSI. Iya, jadi kayak all in one package gitu. Ingat Bank Syariah, ingat BSI aja gitu. Ingat KPR, ingat Bank BSI, dan jangan lupa di Arsafina Belinya Cluster, di belinya. Arsafina Cluster. Gitu Bisa, ya Mas ya? iya bisa custom denda yang saya jelaskan tadi, Yes. lebih enak. Berkas Cocok saya banget. bantu dah, si bapak ibu itu cuma duduk santai saja gitu kan. Iya, rumah jadi sesuai dengan idaman kita ya Mas ya. Iya. Jadi pembahasan kali ini benar-benar daging semua sih Bu. Terima Yes. kasih Bu Dea sudah berkenan hadir di Arsafina Channel ini. Sama-sama Mas Heri. Semoga apa yang kita sampaikan ke teman-teman Arsafina Channel ini bermanfaat dan juga Amin. penuh berkah. Yes. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya dan Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Jangan lupa subscribe di channel Arsafina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.